Hai historian, selamat datang kembali di channel Delta Buana. Apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat ya. Apakah kalian suka meminum kopi? Atau ada keluarga kalian yang suka meminum kopi? Ya, pastinya kebiasaan meminum kopi ini sudah ada sejak lama dan telah menjadi hal yang mudah kita jumpai. Namun, apakah kalian tahu kalau kopi yang sering diminum oleh orang-orang di Indonesia ini memiliki sejarah yang panjang hingga bisa dikenal oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia seperti saat ini? Kopi yang kita minum saat ini dahulu merupakan salah satu tanaman yang dibawa oleh bangsa Eropa untuk ditanam di Indonesia sekitar tahun 1830 hingga 1870. Pada masa itu, dikenal pula dengan istilah kultur stelse atau sistem tanam paksa. Dan dari berbagai macam kejadian bersejarah yang pernah terjadi di Indonesia, kita bisa mempelajari berbagai kejadian tersebut melalui konsep ruang dan waktu, seperti kejadian bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia. Salah satunya yaitu letusan Gunung Krakatau yang terjadi pada tahun 1883. Dampak yang terjadi akibat letusan ini sangatlah besar, terutama bagi lingkungan dan juga keberlangsungan hidup manusia. Dan untuk mencari tahu bagaimana kita bisa mempelajari berbagai macam kejadian penting yang pernah terjadi, terutama bagi sejarah bangsa Indonesia, kita bisa mempelajarinya dengan cara mencari narasumber yang terpercaya ataupun dengan cara mencari sumber melalui arsip-arsip seperti buku yang relevan dengan peristiwa ataupun kejadian tersebut. Dan untuk mengetahui hal tersebut secara mendalam, kita membutuhkan suatu disiplin ilmu yang dikenal dengan istilah ilmu sejarah. Hal ini sesuai dengan pendapat para ahli yang menyatakan kalau dengan mempelajari sejarah, kita bisa mempelajari masa lampau, bahkan memperbaiki ataupun mengantisipasi untuk masa yang akan datang. Dan istilah sejarah sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu syajaratun yang memiliki arti sebagai pohon. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama keturunan ataupun asal-usul dan juga silsilah. Kemudian yang kedua adalah kejadian ataupun peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Dan yang ketiga yang berarti pengetahuan ataupun uraian tentang peristiwa mengenai kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Sedangkan dalam bahasa Inggris, sejarah dikenal dengan istilah history yang didefinisikan sebagai kajian ataupun catatan mengenai peristiwa yang terjadi di masa lampau dalam kurun waktu tertentu, wilayah tertentu ataupun subjek tertentu. Berdasarkan pendapat para ahli, mendefinisikan sejarah dalam makna yang beragam, seperti contohnya pendapat dari Ibnu Khaldun yang mendefinisikan sejarah sebagai catatan umat manusia ataupun peradaban mengenai perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan masyarakat tertentu. Kemudian, menurut Muhammad Yamin, mendefinisikan sejarah sebagai ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis berdasarkan penyelidikan dari berbagai kejadian yang dibuktikan melalui sumber-sumber sejarah yang valid. Sedangkan menurut Sartono Kartodirjo, mendefinisikan sebagai gambaran masa lalu dari manusia sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan juga terstruktur berdasarkan fakta-fakta yang bisa dibuktikan kebenarannya. Sedangkan untuk konsep ataupun metode yang tepat dalam melakukan penulisan sejarah harus berdasarkan metode yang dikenal dengan istilah 5W1H, yaitu what atau apa, who siapa, when kapan, why mengapa, where di mana, dan how yang berarti bagaimana. Sehingga dengan adanya metode 5W1H ini bisa membuat penulisan sejarah menjadi lebih terarah dan sesuai dengan kajian ataupun metode dalam penulisan sejarah. Kebenaran mengenai kajian dalam ilmu sejarah ini telah dibuktikan hingga abad ke-5 sebelum Masehi. Hal ini berdasarkan catatan dari tokoh yang dikenal sebagai bapak sejarah, yaitu Herodotus, melalui tulisannya yang bernama Historie. Dalam catatan Herodotus tersebut,
terdapat tulisan mengenai sejarah dari peperangan yang terjadi antara bangsa Yunani melawan Persia. Dan yang menariknya, dari catatan Herodotus ini, ia telah menggunakan berbagai sumber ataupun kajian dalam membahas peperangan tersebut. Dalam melakukan penulisan tersebut, Herodotus menggunakan pengamatan dan juga catatan melalui prasasti serta cerita lisan dari orang-orang yang benar-benar terkait dari peristiwa tersebut. Sehingga dari temuan mengenai catatan Herodotus ini bisa dikatakan ia telah memenuhi syarat dalam melakukan penulisan sejarah. Dan melalui catatan tersebut, Herodotus juga dikatakan sebagai pelopor dari penulisan sejarah ilmiah yang sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan saat ini. Tak heran jika ia dijuluki sebagai bapak sejarah yang kita kenal saat ini. Sedangkan untuk orang-orang yang mempelajari sejarah dan juga menyampaikan kejadian bersejarah tersebut berdasarkan kajian ilmiah dan juga penelitian dapat dikatakan sebagai sejarawan. Dari penjelasan mengenai pengertian sejarah yang sudah kita pelajari pada materi ini, ada banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat. Seperti, kita bisa mengetahui berbagai kejadian ataupun peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau, bahkan jauh sebelum kita dilahirkan. Kemudian, dengan mempelajari sejarah, kita dapat mempelajari kesalahan ataupun kejadian buruk di masa lalu agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang dan membuat kita semakin bijak dalam bertindak. Selain itu, kita juga bisa menciptakan inovasi, baik itu pemikiran ataupun produk yang berdasarkan sejarah yang sudah kita pelajari. Namun, tentu saja harus sesuai dengan tahapan ataupun kajian ilmiah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mencari sumber atau heuristik, kemudian memilah sumber atau verifikasi, dan yang ketiga, menganalisis sumber ataupun interpretasi. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya penjelasan kali ini. Di akhir video akan ada soal latihan dari pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.